Mas Teguh kan pernah ya ikut saya ke Purwokerto, Oke, ya, oh ya, ketemu sama satu orang yang ngakunya dia butuh untuk sewa traktor heeh. ngerapihin lahan Iya. lahan saya. Terus lupa saya transaksinya itu 31,5 juta gitu ya nilainya. Sampai akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang tidak pernah ada. Belakangan ternyata kita tahu kalau ternyata itu dipakai untuk dia bayar utang. Muncul sesaat perasaan kesel gitu ya. Pengen apa ya, pengen marah, pengen menghujat gitu kan, pengen kesel, tetapi ya udahlah kan duitnya nggak akan balik. Fakta kalau misalnya duit itu balik kita bisa apapun itu benar. Tetapi fakta itu kan mungkin tidak akan pernah terjadi. Kalau kita hidup di situ, hidup kita kepaus Mas Teguh. Hanya berharap ke sana gitu ya Iya, kan, hidup kita benar. berhenti, stuck. Iya. Oke, Mas Fadli. Yes. Masih di tempat yang sama ya Mas Fadli ya. Oke, kita lanjut bahas masalah uang tadi ya. Nah, ada yang namanya money future ya kan. Kemudian ada money now dan ada last money ya. Uang masa lalu nih Mas Fadli. Uang masa lalu, ini utang piutang. Utang piutang, nah gitu. Oke, Nah soalnya gimana? gini, kenapa saya sebut uang last money atau uang masa lalu itu ya gitu? Karena ada banyak teman-teman, bukan teman-teman, mungkin ya kita lah lingkungan kita aja di sekitar kita itu kadang masih berharap sama piutang dari orang lain gitu kan. Kita ngutangin ke orang itu. Aduh kamu kapan bayarnya dong ini, aku butuh gini. Jadi malah berharap sama satu ini gitu ya kan. Akhirnya rezeki juga dia nggak bisa berpikir untuk maju lebih peluang apa lagi yang bisa, bukan berpikir seperti itu, malah berpikirnya ke sana. Nah ini kita bahas sama Mas Fadli tentang last money, money now, dan money future. Oke, wah. Oke teman-teman, sebenarnya apa yang saya pelajari itu tentang money now dan money future ya. Cuman Oke. kayaknya Ditambahin. money in the past juga kita perlu bahas Oh, ya, iya. karena apa yang terjadi di masa lalu seringkali menghantui atau menghambat keyakinan justru orang-orang hari ini. Nah, kita bahas dari ininya dulu ya, dari uang masa lalu dulu mungkin ya, Iya, uang iya. masa lalu dulu. Nah, ada satu mental block yang seringkali membuat kita menjadi memiliki keyakinan yang salah ketika kita ngomongin tentang uang masa lalu, Mas Teguh. Jadi di dalam salah satu most common abundance block ya, yang paling sering dimiliki oleh banyak orang tentang abundance block itu adalah bagaimana kita menganggap satu hal sebagai sumber solusi satu-satunya, Yes. gitu. Yes. Jadi bahkan menganggap bahwa uang itu hanya mungkin datang satu-satunya lewat apa yang kita kerjain atau apa yang Apa mampu yang kita pikirin. kita inginkan gitu ya. Ya, jalan atau caranya itu cuman lewat yang ini nih gitu. Nah, ini seringkali membuat banyak orang akhirnya punya hambatan keuangan gitu. Berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir bahwa andai aja dia bayar utangnya, masalah hidupku selesai. Yes. Nah, atau misalnya coba ya waktu itu aku nggak kasih ke dia, mungkin sekarang nggak sesulit ini, Betul. gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini itu yang pertama kita perlu sadari dulu bahwa yes itu kan udah terjadi Mas Fadli. Gimana dong? Ya itu benar sudah terjadi teman-teman. Nah yang kita masih bisa rubah adalah keadaan hati kita. Gitu. Bagaimana kita bisa menilai atau ngelihat dari frame yang berbeda, reframing. Teman-teman lihat dari kacamata yang berbeda. Bagaimana teman-teman ngelihat ini sebagai sesuatu yang mungkin positif. Yes. Ada nggak hikmah positifnya? Gitu. Bayangin deh kalau teman-teman pause sejenak, teman-teman hold sejenak gitu ya, tahan sebentar, teman-teman lihat Anda mikir dengan cara seperti apa. Anda lihat Anda berpikir, teman-teman keluar dari diri kita, keluar dari seorang Fadli nih, Fadli lagi ngeliatin Fadli. Kenapa ya dia mikir gitu? Kalau itu dilakukan dengan benar, sebenarnya akan dengan mudah loh. Kenapa dia ngarepin itu doang ya? Kan gitu. Yes, betul. Karena saya adalah saya, maka saya selalu benar. Jadinya seringkali seperti itu. Iya. Tapi ketika saya bukan saya ngelihat diri saya sebagai seseorang yang saya jadikan objek gitu ya. Kita bisa ngelihat dengan mudah bahwa lu kan bisa action yang lain. Yang ini ya udahlah, ini kan nggak bisa juga. Orangnya nggak punya duit, gimana dong? Betul. Gitu. Jadi nggak usah, nggak diandelin, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Dan seringkali diikhlaskan justru malah balik. Malah cepet. Iya, betul. gitu. Mas Teguh kan pernah ya ikut saya ke Purwokerto. Oke. Ya. Ketemu sama satu orang yang ngakunya
Halo teman-teman, sorry saya potong sebentar ya. Saya pengen kasih info penting banget teman-teman bahwa beberapa waktu lagi, sebentar lagi kita akan bikin webinar spesial untuk teman-teman semua dan ini gratis tentang bagaimana seseorang bisa tetap fokus dan bisa terus konsisten fokusnya tanpa harus merasa kelelahan teman-teman dan ini gratis. Jadi Anda bisa ikutan kalau Anda bisa maksimalkan ini semua dengan cara Anda langsung cari linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda dan kita akan langsung ngobrol secara live teman-teman ya selama 1-2 jam di dalam webinar spesial tersebut. Kalau Anda suka dengan konten ini, maka Anda juga akan sangat suka dengan bagaimana kita bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar itu ya. Jadi pastikan Anda mendaftarkan diri Anda dan silakan lanjut nonton videonya. Dia butuh untuk sewa traktor ngerapihin lahan, Betul. lahan saya. Terus lupa saya transaksinya itu 31,5 juta gitu ya nilainya. Ya mungkin buat beberapa di antara teman-teman nggak seberapa, beberapa di antara teman-teman itu uang gede. Buat saya hari itu worth it untuk saya kejar gitu. Udah bertahun-tahun yang lalu. Dan kita ketemu waktu itu ya di coffee shop ya, kita ngobrol gitu kan. Terus akhirnya ini kok nggak pernah ada traktornya. Katanya buat sewa traktor untuk ngerapihin lahan kan, pematangan lahan segala macam. Di tengah-tengah kebun tuh ada lahan yang menggenang air, kita mau tutup pakai tanah supaya bisa ditanami pohon waktu itu. Nah, kok nggak jalan, kok nggak bener gitu ya. Udah gitu di akhir-akhir juga dia ini juga lagi nambah-nambah juga lagi. Ini butuh ininya nih, ini butuh buat bensinnya, butuh buat gitu tukangnya gitu kan. Bener, Sehingga totalnya jadi 31 jutaan lah kurang lebih. Nah, sampai akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang tidak pernah ada gitu ya. Dan belakangan ternyata kita tahu kalau ternyata itu dipakai untuk dia bayar utang gitu. Karena dia rental mobil kalau nggak salah ya. Terus saya bahkan lupa cerita detailnya apa ya. Ini kalau saya tuh gitu nih, kalau masalah tuh suka lupa. Mas Teguh ingat gak ya apa ya? Hubungan sama rental mobil lah pokoknya. Ya itulah. Nah intinya dia ngakalin kita. Ya itulah ya betul. Kita ketemu, kita ngobrol. Sekarang udah tahu semuanya dan kita udah punya bukti-bukti kan. Sekarang betul. Kita ketemu sama orangnya. Sekarang menurut lo gimana? Ya dia cuma bilang gitu kan. Iya mas, sorry mas, gue melakukan itu karena gue punya masalah finansial lah gitu intinya. Kok goblok ya? Kok bisa tapi lu dengan segitu yakinnya ngasih invoice, ngasih foto gitu kan, ngasih bukti lagi dikerjain segala macam yang tidak pernah ada. Ya karena tekanan finansial lah dia bilang kayak gitu kan. Nah hari itu ya muncul sesaat perasaan kesel gitu ya, pengen apa ya, pengen marah, pengen menghujat gitu kan, pengen kesel, tetapi ya udahlah kan duitnya nggak akan balik, mau gimana? Ya di titik itu, ya oke lah, mungkin ini uang belajar. Mungkin Tuhan lagi pengen saya sabar. Ini investasi ke Tuhan untuk sabar kan gitu ya. Ini investasi nih, ini biaya kuliah Money IQ. Iya. Gitu. Ya singkat cerita akhirnya ya udah kalau gitu kita beres ya, anggap nggak ada, gua maafin. Kan waktu itu akhirnya kita pisah baik-baik, ya udahlah. Hidupmu, hidupku kan gitu ya akhirnya. Dan kan sebenarnya bukan segitu kan nominalnya kan. Jadi lebih kan. Habis itu ada yang gede lagi dan nilainya lebih dari 500 miliar ya. Sama masih orang yang sama ya. Dan tidak pernah balik juga. 520-an lah mungkin ya. Gitu ya, udah selesai gitu ya. Ya, nah ini sesuatu yang bayangkan kalau misalnya hari ini saya punya masalah hidup, terus saya mikir bahwa coba aja kalau 500 miliar ini balik, harusnya gue bisa beli mobil baru mungkin, harusnya gue bisa ini, bisa itu. Nah, fakta kalau misalnya duit itu balik kita bisa apapun itu benar. Tetapi fakta itu kan mungkin tidak akan pernah terjadi kalau kita hidup di situ. Hidup kita kepaus Mas Teguh. Hanya berharap ke sana gitu ya. Iya, kan, hidup kita berhenti, stuck. Iya, betul. Gitu, ketahan. Ini abundance block yang nahan diri kita. Gitu. Nah, kabar baiknya gitu ya buat saya belajar banyak tentang ini dan saya udah yakin bahwa ya udah nggak apa-apa, yang namanya diikhlasin itu balik. Bayangin, tadinya berat banget buat dijalanin, sekarang dianggap sedekah. Sedekahnya 500 miliar Mas Teguh. Kan
Wah, itu kan harusnya catatannya langsung pindah ya. Mantap nggak tuh? Dari piutang jadi sedekah kan. Berat langsung kan timbangan sedekahnya kan. Wah, kalau ini dilakukan kayaknya Tuhan seneng nih. Dah, deal lah. Kalau gitu kita ikhlaskan waktu itu ada satu project yang gedenya itu sama Mas Angga. Udah kita oke lah Mas, anggap ini cut loss. Kita mampu hidup kok tetap jalan. Gitu, baik-baik aja harusnya. Kita fight lagi, kita cari duit lagi. Jalan, singkat cerita, yang sampai hari ini nggak balik ya. Dan di tahun yang sama kita jalan satu project yang akhirnya kita ketemu sama korban dia yang lain juga, sama project dia yang lain juga, yang akhirnya kita sama-sama korban. Dan kita ngobrol, kita create project baru. Di pembukuan tahun yang sama itu Mas Teguh, itu kita profit 2,2 miliar. Wow, itu dia ya. Di tahun yang sama. Berarti risknya 500 banding 2,5 ya berarti ya kan? 1 banding berapa itu teman-teman? 1 banding 5 loh. 2,2, 1 banding 4 lah. 1 banding 4 ya. Ya. Wah, ternyata risk reward di dalam industri trading bisa juga dimasukkan ke industri kehidupan kan gitu ya. Tapi asli hari Betul, itu betul. banyak masalah saya yang selesai justru gara-gara kita punya project itu yang tidak akan terjadi, fix gak akan ketemu kalau nggak ada Kalau kasus misalnya, itu. betul. Gitu. Kita ketemu lagi sama orang hebat, kita ketemu lagi sama tim yang baru, yang bagus dan seterusnya sampai hari ini masih jalan. Gitu. Jadi kalau teman-teman terjebak di uang masa lalu ini, Yes. ini akan membuat kita nyangkut aja udah. Gitu. Betul. Jadi kan teman-teman yang namanya cash flow itu kan keluar masuk gitu ya, atau masuk keluar. Mana yang duluan antara masuk atau yang mana yang keluar, Sama teman-teman aja ya itu sama ya? aja. Oke. Itu tuh cuman satu kejadian yang jadi awal untuk ribuan kejadian selanjutnya. Nggak usah Oke. dimasalahin. Oke. Kapan masuk duluan, kapan keluar duluan gitu. Mas kan tapi duitnya nggak ada, ya berarti lagi di luar kan gitu. Yes. Atau ada nih Mas tapi harus diapain? Nah berarti lagi di dalam kan. Betul. Nggak usah dipusingin, diputer aja gitu, dikeluarin dimasukin lagi. Selama untuk semua hal yang dilakukan dengan baik, dengan halal gitu ya, dengan tujuan yang bermanfaat buat banyak orang, apalagi teman-teman akan punya cash flow yang semakin besar gitu. Jadi diikhlaskan aja udah. Ini udah berlalu, yang berlalu biarlah berlalu, semua kerugian yang terjadi teman-teman maafin dan rasain keuntungannya. Kalau ini diikhlasin, ada kesehatannya lebih baik secara mental dan fisik, bahkan ada uang yang akan datang lagi lebih banyak. Gitu. Berapa banyak kejadian testimoni di Unlocking Abundance ya, yang utang yang udah lupa tiba-tiba orangnya bayar. Terus saya sering tuh. Emang lu pernah ngutang? Gitu. Sampai nggak usah ke abandon block lah. Dirimu aja kadang lupa kalau saya bayar utang ya kan. Emang lu punya utang sama gue? Untung saya bro. Gitu. Iya. Kan itu terjadi loh, Mas Teguh aja gitu kan bayar utang tuh. Terus dia, emang kapan lu pinjemnya? Udah ikhlas. Jadi di kondisi kita waktu di Unlocking Abundance tuh banyak ya Mas Teguh ya. Yang ada yang udah lupa bayar, ada yang inget tapi udah nggak diharapin lagi lama, akhirnya kita ikhlasin aja, malah dibayar gitu. Betul. Ada yang harusnya dibayar, digratisin gitu kan. Betul. Banyak macam-macam. Nah itu banyak banget teman-teman keajaiban itu yang mungkin terjadi kalau teman-teman beneran unlock your abundance. Yes. Buka beneran. Dan itu tidak terjadi di kecerdasan keuangan Anda pelajari di sekolah. Ya, ini bukan tentang kecerdasan intelektual ya teman-teman, ini tentang emosional, kecerdasan emosional. Nah, tentang money now dan money future. Sebentar Mas Fadi. Nah, sebelum Oke. money now dan ke money future ya, ada sedikit lagi mungkin. Gini Mas Fadi, ada banyak juga teman-teman yang masih ngerasa oke, unlocking abundant. Oke, gue harus mengikhlaskan uang masa lalu. Oke, aku harus tidak boleh scarcity mindset. Nah, gitu kan, nggak boleh ada rasa takut atau kekurangan gitu kan. Tapi gimana? Masih dalam dirinya, masih bermasalah dengan dirinya kan berarti gitu kan. Tapi gimana, ada uang juga belum ada seperti yang Mas Fadi bilangin. Ya udah kita cari dari luar kan berarti gitu ya kan. iya. Masih banyak mungkin teman-teman yang masih ngalamin hal itu, masih muter-muter di situ aja Mas Fadi. Apa yang perlu diberesin ini berarti kan gitu. Nah, teman-teman perlu sadar bahwa segala sesuatu itu tercipta 2 kali. Oke. Gitu. Everything created twice ya bahasa Jawanya. Jadi 2 kali ya. tercipta dulu di pikiran dan perasaan kita, baru kita bisa mewujudkan itu menjadi nyata dan bisa kita pegang pakai tangan. Oke. Jadi
beneran jadi realitas fisik kalau sebelumnya sudah ada blueprint-nya. Gitu. Sama kalau kita mau bikin bangunan kan nggak mungkin tiba-tiba pasang bata gitu loh. Digambar dulu, bikin anggaran dulu, dimitingin dulu ini siapa yang ngerjain apa dan seterusnya. Jadilah blueprint, dari blueprint baru kita bangun. Kan gitu ya, ini teman-teman arsitek lebih ngerti dari saya. Nah, hidup kita tuh arsiteknya kita. Dan kalau kita tidak merencanakan blueprint-nya dulu dengan sengaja, kita tiba-tiba pasang bata, itu rumah gampang rubuh. Gitu loh, nggak ngerti fondasi seperti apa yang harus dibuat, nggak ngerti mungkin nempelin batanya mesti semen yang pakai apa gitu kan, atau ini batako atau bata merah atau hebel kah misalnya gitu kan, ini tulangnya mesti sebelah mana, sekuat apa, mau lantai 2 atau 3 beda lagi kan gitu. Nah, hal seperti ini teman-teman perlu dengan sengaja dilakukan before it happen. Kalau teman-teman merasa, Mas, tapi keadaannya nggak layak disyukuri hari ini. Iya, memang begitu adanya. Rumusnya gimana dong? Tetap bersyukur. Gitu. Nggak ada Mas yang bisa disyukuri? Tidak mungkin. Ini Anda cuma tidak terlatih. Gitu. Nafas bisa disyukurin, matahari bisa disyukurin. Kapan teman-teman kehilangan matahari? Kiamat. Nggak ada. Semua orang masih ngalamin kecuali beneran kiamat nanti kan. Tapi dalam kondisi apapun teman-teman hari ini, yang teman-teman bisa putuskan 100% kontrol penuh Anda adalah perasaan teman-teman. Keadaannya bisa perih, bisa sakit, bisa berat, bisa stressful gitu ya, bisa sangat membuat teman-teman tertekan. Tetapi teman-teman bisa memilih untuk tidak tertekan, untuk memilih tidak stres, memilih tidak terjepit gitu ya, merasa tidak prihatin gitu ya, tapi diganti dengan bersyukur, dengan bahagia, dengan ceria, dengan gembira, dengan tercerahkan, dengan merasa disayang Tuhan. Dan ini yang akhirnya bikin hari esok berubah. Gitu. Kita udah bahas berkali-kali kan tentang ini ya, tentang teman-teman identitas kita hari ini itu yang ngewujudin apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi hari ini gara-gara pikiran kita kemarin. Lah kalau kemarin sama hari ini sama, besok ya pasti sama. Kan gitu. Kan gimana dong? Gitu. Nah, ini perlu iman untuk ini ya, perlu percaya. Kalau teman-teman masih ngerasa belum tentu terjadi Mas, ya hidupmu. Gitu. Nggak apa-apa, aku juga nggak terlalu bermasalah sama teman-teman yang tidak berubah lebih baik. Tetapi buat teman-teman yang mau berubah lebih baik, ayolah. Semuanya tercipta 2 kali. Kalau teman-teman nggak ciptakan dulu di pikiran, keadaan nyaman, keadaan yang mampu Anda bayangkan, bahagia, rezekinya banyak, duitnya banyak tuh happy-nya kayak apa gitu ya. Teman-teman rasain sekarang, rasain aja, pura-pura dulu. Memang iya karena belum terjadi. Pertama ya, kerangka pertama ini itu. Kerangka pertama ini ya, langkah 1 nih, langkah pertama teman-teman itu dulu dilakuin, besok baru kejadian. Gitu. Dan bisa jadi mendekat, bisa jadi langsung. Gitu. Jadi ini perlu proses tapi bisa cepat kok kalau teman-teman yakin. Berubah, ganti keyakinannya. Dan ya kalau misalnya memang mungkin belum terjadi gitu, paling tidak teman-teman selamat dari kesetresan teman-teman kan gitu ya kan. Paling tidak teman-teman gak stres loh gitu ya. Gak menyakiti diri sendirian gitu. Kusut sendirian jangan ya. Siap. Thank you Mas Fadli. Selanjut berarti ya ke Money Now dan Money Future nih Mas Fadli. Money Now Money Future singkat aja teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tentang abundance block atau tentang money block apalagi, memang ini sebagian besar datang dari masa lalu ya. Yang tadi kita udah bahas teman-teman. Sekarang kalau teman-teman ngomongin tentang money now dan future, teman-teman perlu membagi diri kita menjadi 2 bagian besar yang memang dengan sengaja kita rencanakan apa yang harus kita makan hari ini dan apa yang membuat ini bisa bertahan lama jangka panjang masih menghasilkan atau baru akan menghasilkan 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 5 tahun lagi dan seterusnya. Jadi money now dan money future gitu. Nah ini lebih banyak kita ngomongin tentang intelektual. Gitu. Jadi 2 langkah besar ini ya teman-teman ya. Intelektualnya untuk action ke depan, tapi emosionalnya untuk ngeberesin semua akar pahit yang ngasih ke bawah dari masa lalu. Semua kelekatan masa lalu yang negatif yang masih mengganggu kita mengambil keputusan hari ini. Nah ini dua-duanya mesti beres teman-teman. Nah tinggal teman-teman pikirkan. Ada orang yang money now-nya sudah baik-baik saja gitu ya. Ini aman Mas, kayaknya gaji lancar gitu ya, kerjaan kekontrol semuanya. Nah pikirin money future-nya gitu. Gimana caranya teman-teman bisa lebih banyak, lebih mudah, lebih hebat, lebih melipat ganda dan seterusnya dengan belajar tentang investment, belajar tentang trading misalnya, belajar tentang bagaimana teman-teman bisa mengelola uang.
itu oke, tentang money future. Atau teman-teman create something yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, I see. Project kah, produk kah, jasa kah, Jasa kah? gitu ya. Apapun yang mungkin akan menghasilkan di masa depan. Pasti ini tuh teman-teman pikirin selalu. Sampai muncul sebuah ide, action berdasarkan itu, cari orang yang bisa kalau nggak bisa ngewujudinnya, dan seterusnya. Jadi diambil actionnya kalau untuk money future-nya. Tapi banyak di antara teman-teman juga mungkin yang keadaannya berbeda, di mana money now-nya aja masih gimana? Ini sih Mas. Kasihan. Jadi sudah sampai leher gitu ya Mas. Gitulah ya mungkin keadaan. Gimana dong gitu ya, keadaan hari ini tuh pas-pasan banget Mas gitu ya, bahkan seringkali hampir nggak napas gitu ya, untung masih bisa napas. Nah kalau keadaan seperti ini teman-teman, Anda jangan banyak pilih, jangan ngomongin tentang wah santai aja nanti ada Tuhan yang ngurus, nggak gitu. Tenang aja nanti ada ide muncul, kita ngopi dulu. Jangan juga teman-teman, Anda harus yes to everything. Banyak orang yang money now-nya bermasalah gitu ya, tetapi ini cocok, kerjaannya nggak cocok nih gitu. Ini saya nggak bisa, saya tuh gaptek kalau ngerjain yang ini gitu. Ada nggak kerjaan yang lain gitu. Nah nggak bisa, Anda belum berhak say no gitu. Nggak bisa, belajar, bingung, cari informasi gitu. Waktu saya di Eropa sama Mas Angga itu saya ingat banget tuh. Yang paling gampang teman-teman belajar marketing. Belajar sesuatu yang bisa bikin banyak orang punya omset lebih gede. Walaupun bukan produk Anda, walaupun bukan perusahaan Anda. Datang, tawarin diri. Apa yang saya bisa bantu? Gitu. Itu beres teman-teman. Dalam 1, 2, 3 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, paling lama menurut saya, Anda sudah mulai punya pencerahan tentang apa yang mesti Anda lakukan buat hidup Anda hari ini. Gitu. Let's say biaya hidup Anda beda-beda ya. Teman-teman mungkin ada yang 3 juta baru hidup, ada yang 1 juta aja sudah bisa hidup, orang single nggak ngapa-ngapain masih sama orang tua gitu ya. Ada yang mungkin butuh 5 juta paling nggak Mas, udah punya anak istri dan masih ngontrak misalnya. Atau mungkin memang Anda ya udah Mas, kalau misalnya di bawah 15 nggak mungkin nih, saya hidup di Jakarta atau di kota besar, belum buat sewa apartemen segala macam gitu ya, ini harus jalan terus nih. Nah apapun biaya hidup yang Anda miliki, berapapun gitu ya, selalu ada jalannya, selalu bisa teman-teman. Seringkali kita bersembunyi di balik rasa malas dengan excuse bahwa keadaan sulit gitu. Enggak kok. Keadaan begitu dari dulu. Selalu netral. Kita aja yang menilai kan gitu. Iya, kita yang memberi arti gitu. Belajar memberi arti teman-teman. Belajar memberi nilai terhadap sesuatu, apakah ini memang berat atau enggak, itu enggak usah dipikirin. Jalanin aja, lewatin aja gitu. Habis itu teman-teman akan punya kebaikan dari uang di masa lalu, uang masa kininya udah dapat dengan pasti dan nyaman, uang masa depannya punya banyak calon duit yang akan masuk, selesai udah. Wah. Gitu. Jadi kalau misalnya dari cerita, dari podcast hari ini saya menyimpulkan Mas Fadli ya, berarti memang perlu money EQ-nya dulu yang diberesin ya. Yes. Tadi kan ada last money tadi ya kan. Iya. Dan kemudian intelligent berarti ya kan. Ya. Untuk sebagai eksponensialnya mungkin ya bisa jadi ya. Betul, gitu. betul. Adalah kecerdasan keuangan teman-teman gitu ya. Oke, menarik sekali Mas Fadli ya. Thank you Mas Fadli. Sampai saat ini udah kita bahas tentang last money ya, kemudian money now dan money future. Dan teman-teman simak terus video-video podcast dari kita ya, dan kita masih akan bahas tentang uang sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya teman-teman. Oke. See you. Dadah.